Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Yohanes Putra Pradana Muadae dengan NIM 2405 3560 4155 dan rekan saya. Saya Muhammad Irfan Fajri dengan NIM 24053560737. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan group discussion dengan menggunakan AI yaitu AI Gemini. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kami akan melakukan group discussion dengan materi utamanya itu data preparation dengan beberapa keyword yang sudah kami pilih dari PPT itu dan juga dari bapak yang diberikan. Untuk keywordnya sendiri itu ada data resampling, feature scaling, data integration, data cleansing, data reduction, dan data transformation. Mungkin langsung saja kita mulai untuk group discussionnya kali ini. Jadi pada menggunakan diskusi dengan Gemini ini pasti akan berupa pilihan ganda ya. Sekitaran 10 soal gitu. Mungkin kami akan memberikan jawaban dan beserta alasan-alasan untuk uh, setiap pilihannya itu, mulai dari jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Setiap alasannya. Oke, yang pertama itu dalam tahap data cleansing Anda menemukan data yang hilang, yang disebut data values. Pada kolom pendapatan yang distribusinya sangat condong karena adanya pencilan. Metode imputasi mana yang paling tepat digunakan untuk minimalkan bias? Imputasi dengan nilai metode imputasi mana? Menurut saya pribadi, saya lebih condong ke jawaban A, imputasi dengan nilai median, karena median itu paling tepat untuk data yang square atau memiliki outlier seperti data pendapatan. Median itu nggak kayak terpengaruh secara signifikan sama nilai ekstrim yang bisa ngurangin bias saat kita tuh menggantikan nilai yang hilang tersebut. Nah, kenapa saya tidak memilih MEAN? Karena MEAN itu sangat sensitif terhadap outlier. Jadi distribusi datanya itu sangat sekuen atau pencilan. Kemudian kenapa saya tidak memilih menghapus seluruh baris yang memiliki missing value? Karena setahu saya, menghapus seluruh baris itu dapat menyebabkan kehilangan banyak data dan berpotensi mengurangi representasi dataset. Kemudian yang gitu mengisi dengan nilai 0. Mengisi dengan nilai 0 tuh bisa, kalau nggak salah, bisa mengubah distribusi data secara drastis dan tidak realistis untuk data secara tidak realistis untuk variabel seperti pendapatan. Mungkin itu sudah cukup menjawab ya. Hmm, Diimputasi dengan iya benar. benar. Kemudian bagus tahan terhadap pencilan merupakan well. Oke, kita lanjut tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Pada nomor 2 ini, manakah dari teknik berikut yang merupakan bagian dari data integration untuk mengatasi masalah redundansi saat menggabungkan dua dataset yang berbeda? A. Binarization, B. Analisis korelasi, C. Min-max scaling, D. Oversampling. Manakah dari teknik berikut yang merupakan bagian dari data integration untuk mengatasi masalah redundansi? Oke, mungkin kita mulai dari nom A ya, dari jawaban A. Kalau A itu ini bukan data integration tapi A itu merupakan data transformation. Uh, Binarization itu kan mengubah data numerik menjadi data biner 0 dan 1 kan. Binarization kan itu arti imbuhan dari kata biner itu sendiri 0 dan 1. Jadi uh, dia itu tidak membantu dalam mendeteksi apakah dua kolom di dataset itu berbeda sebenarnya berisi informasi yang sama gitu atau redundan tadi kan. Jadi A itu bukan, karena simpelnya karena A itu data transformation bukan data integration. Lalu B atau analisis korelasi atau correlation analysis, menurut setahu saya ya itu masuk sih data integration. Nah, apakah untuk mengatasi masalah redundansi saat menggabungkan dua dataset itu
Em, kurang tahu ya saya ya mengenai mengatasi masalah redundansi, analisis korelasi. Tapi kalau misalnya menurut logika ya, korelasi ini kan berarti berkaitan dengan hubungan gitu kan. Berarti dia itu ada hubungan antara suatu dataset dengan dataset yang lain, atau mungkin dataset yang lebih dari satu gitu, yang berkaitan dengan korelasi. Nah, analisis korelasi atau correlation analysis ini mungkin sangat berkaitan dengan permasalahan studi case ini itu, karena mengatasi redundansi. Itu dia tuh menganalisis dua dataset yang berbeda. Untuk C itu saya rasa min max itu bukan bagian dari mengatasi redundansi, dan kalau oversampling itu eh, dia ini oversampling itu lebih mengatasi data yang tidak seimbang, bukan data yang redundan. Dia itu biasanya tuh ada di tahap pre pemrosesan untuk klasifikasi. Jadi oversampling itu bukan bagian dari pemecahan masalah saat suatu dataset itu redundan. Jadi jawaban saya itu adalah B, analisis korelasi. Mungkin bisa ditekan dulu nomor B. Oh iya, maaf ya. Itu Benar. benar. Oke. Korelasi membantu mengidentifikasi atribut. Oke. Oke, selanjutnya teman Ada. saya. Bentar. Ini. Kita akan masuk ke soal ketiga, yaitu soalnya Anda ingin melakukan fitur scaling pada data yang memiliki rentang sangat luas, misalnya harga rumah dari jutaan hingga miliaran. Namun Anda tidak ingin data tersebut terikat pada batas atas atau bawah yang kaku seperti 01. Teknik apa yang paling sesuai? A. Standardization, Z-score scaling, B. Normalization, min-max scaling, C. Label encoding, D. Decimal scaling. Saya akan memilih jawaban A karena setahu saya standardization itu tuh mengubah data berdasarkan mean dan standar deviasi dengan rumus X min. Jadi metode ini itu tidak membatasi nilai pada rentang tertentu. Nah, sehingga metode ini itu cocok untuk data yang data yang rentang seperti harga rumah ini yang sangat luas. Kenapa saya tidak memilih B, C, dan D? Yang pertama itu B karena B itu mean scaling itu mengubah data ke rentang tetap, biasanya itu 0 sampai 1. Nah, di soal yang tadi itu nggak disebutin jika ingin data terikat pada batas atas bawah yang kaku seperti 01. Kemudian label encoding. Label encoding itu mengubah data kategorikal menjadi angka, bukan untuk feature scaling pada data numerik. Nah, D juga saya kurang setuju karena decimal scaling itu dilakukan dengan membagi nilai dengan pangkat 10 agar skalanya lebih kecil. Dan metode ini tuh jarang digunakan dan kurang efektif dibandingkan standardization untuk data dengan distribusi luas. Nah, kita akan masuk di sini ya. Jepret. Benar. Benar ya. Jawabannya A. Sekarang dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Nomor 4. Teknik data reduction manakah yang bekerja dengan cara mentransformasikan set variabel yang mungkin berkorelasi menjadi set variabel baru yang tidak berkorelasi linear? A. Aggregation, B. Histogram binding, C. Principal component analysis, D. Sampling tanpa pengembalian. Saya rasa pahami dulu ya pertanyaannya ini. Teknik data reduction manakah yang bekerja dengan cara mentransformasikan set variabel yang mungkin berkorelasi menjadi set variabel yang baru yang tidak berkorelasi linear. Oke. Mungkin jawaban saya itu C ya, principal component analysis, karena itu yang paling saya tidak tahu. Kalau A, B, dan D itu saya lumayan mengerti gitu. Kalau A itu kan aggregation, dia itu menggabungkan beberapa data menjadi satu. Nah,
D ini meringkas data, bukan mengubah variabel korelasi menjadi variabel baru yang studi case-nya itu dari pertanyaan. Nah, kalau histogram binding itu teknik grafis untuk merepresentasikan distribusi data dalam bentuk interval atau bind. Nah, ini tuh digunakan untuk distraksi atau reduksi data secara visual. Dia tuh bukan transformasi variabel linear. Nah, kalau D itu sampling tanpa pengembalian. Ini tuh teknik mengambil sebagian kecil sampel dari dataset yang besar tanpa memasukkan kembali data yang sudah diambil gitu. Jadi dia mengambil yang kecil dan tidak mengembalikannya. Dan dia itu bukan bagian dari mentransformasikan. Jadi jawaban saya C ya. Karena A, B, dan D itu bukan. Teman saya mungkin bisa menekan opsi C. Oh ya, maaf, tadi masih ada itu. Apa jawabannya, saudara Jawabannya Putra? C. Maaf ya. Oke, benar. Oke, dilanjutkan teman saya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 5, yaitu dalam data transformation kapan penggunaan lag transformation paling disarankan untuk diaplikasikan pada fitur numerik. A. Ketika ingin mengubah data menjadi kategorikal. B. Ketika data memiliki kemiringan positif yang tinggi. C. Ketika data memiliki distribusi normal sempurna. Dan D. Hanya ketika data berisi nilai negatif. Setahu saya, jika kita ingin mengubah data menjadi kategorikal yang A, itu tuh jadi kategorikal itu bukan untuk mengubah data menjadi kategorikal. Itu tuh untuk membuat kategorikal biasanya digunakan binding untuk encoding. Kemudian yang B, jawaban saya B ya. Ketika data memiliki kemiringan positif, right sequence yang tinggi. Kemudian kenapa saya tidak memilih C? Yang C itu ketika data distribusi normal sempurna. Distribusi jika data yang transformasi log diperlukan kan. Ya. Oke, lanjut, skip, saya ngeblank, maaf. Kemudian yang D, log transformation lah. Hanya ketika data berisi nilai negatif. Tidak bisa. Ya, langsung saja ya kita pilih. Saya ngeblank, nggak tahu ini. Belum makan nih. Iya, benar. Log transformation membantu menarik nilai-nilai besar ke arah pusat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Silakan, teman saya. Nomor 6. Anda memiliki dataset klasifikasi penipuan kartu kredit di mana hanya 0,1% data yang merupakan transaksi penipuan. Strategi data resampling mana yang paling tepat untuk melatih model agar tidak bias ke kelas mayoritas? A. Random undersampling pada kelas minoritas. B. Menghapus kelas minoritas. C. Smooth synthetic minority oversampling technique. D. Menggunakan data asli tanpa perubahan. Berarti ini pertanyaannya berupa studi case ya. Memiliki dataset klasifikasi penipuan kartu kredit di mana hanya 0,1% data yang merupakan transaksi penipuan. Berarti 99,9% itu data transaksi yang benar. Mungkin jawaban saya menurut logika ya, ini saya juga kurang mengerti mengenai random undersampling pada kelas minoritas. Kalau menghapus kelas minoritas sih terlalu underfitting nanti ya kesannya kalau misalnya kita menghapus data ini. Kalau C itu saya kurang paham mengenai smooth, itu juga saya baru dengar mengenai synthetic minority oversampling technique. Kalau D menggunakan data asli tanpa perubahan, mungkin saya tetap pilih D ya, menggunakan data asli tanpa perubahan karena mengingat transaksi penipuannya itu cuma 0,1%, berarti ada 99,9% data transaksi yang benar begitu. Tapi saya juga bingung.
Tapi saya bingung, mungkin juga menghapus kelas minoritas ya, supaya akurasinya lebih baik gitu. Mungkin saya pilih menghapus kelas minoritas kali ya, karena cuma 0,1% kan. Jadi jawaban saya B. Oh ternyata salah. Kalau Aduh, alasannya sayang itu sekali dong. menghapus kelas minoritas akan membuat model tidak bisa mendeteksi penipuan sama sekali, yang merupakan tujuan utama penipuan. Oh iya, pertanyaannya itu kan mencari mendeteksi penipuan. Oh, oke. Jadi kalau jawaban C itu smooth menciptakan sampel sintesis baru untuk kelas minoritas berdasarkan tetangga terdekat, membantu model mempelajari pola tanpa overfitting berlebihan. Oke, saya belajar mengenai smooth itu sendiri. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya nomor 7. Yang nomor 7 ya ini masalah entry identification dalam integrasi data berkaitan dengan A. Menentukan atribut mana yang paling penting untuk prediksi. B. Mencocokkan entitas dunia nyata yang sama dari berbagai sumber data. C. Mengubah tipe data string menjadi integer. D. Mendeteksi outlier dalam dataset. Masalah entity identification dalam integrasi data berkaitan dengan menentukan atribut. Oke, saya mungkin jawaban saya itu mencocokkan entitas dunia nyata yang sama dari berbagai sumber data. Karena entity identification itu adalah proses mengidentifikasi dan mencocokkan entitas dunia nyata yang sama dari berbagai sumber data yang berbeda. Oke. Kemudian kenapa saya tidak memilih A? Karena menentukan atribut mana yang paling penting untuk diprediksi itu merupakan bagian dari feature selection, bukan masalah entity identification. Yang C, mengubah tipe data string menjadi integer. Itu tuh proses data type conversion atau encoding, bukan bagian dari entity identification. Kemudian mendeteksi outlier merupakan bagian dari data cleaning atau anomaly detection, bukan berkaitan dengan identifikasi atau entitas antar sumber data. Ya intinya selain B itu bukan bagian dari entity identification ya, karena yang sesuai dengan entity identification maka jawabannya adalah cocok kan? Iya benar sekali ya, jawabannya adalah B. Oke lanjut. Oke, nomor 8. Apa dampak utama jika Anda lupa melakukan feature scaling pada algoritma yang berbasis jarak seperti KNN? A. Fitur dengan rentang nilai besar akan mendominasi perhitungan jarak. B. Waktu pelatihan akan menjadi lebih cepat secara drastis. C. Algoritma akan mengubah data numerik menjadi kategorikal. D. Data secara otomatis akan terhapus jika tidak diskalakan. Berarti ini berkaitan dengan feature scaling dan salah satu algoritma yaitu K-nearest neighbor. Kalau menurut saya, karena ini berkaitan dengan ketetanggaan atau jarak begitu kan, setahu saya kalau KNN itu kan mengenai K-nearest tuh, berarti mencari ketetanggaan yang terdekat yang mayoritas. Menurut saya ya, kalau dari logika A, B, C, dan D ini tidak mungkin sih kalau D data secara otomatis akan terhapus. Kalau B waktu pelatihan akan menjadi lebih cepat, itu tidak mungkin sih kalau misalnya lupa menggunakan feature scaling. Kalau C itu algoritma akan mengubah, tidak sih. Kalau lupa menggunakan feature scaling, algoritmanya itu tidak akan mentah-mentah berubah gitu dari numerik menjadi kategorikal. Jadi jawaban saya itu A karena berkaitan juga dengan perhitungan jarak. Benar sekali. Lanjutkan teman saya. Kemudian nomor 9, salah satu teknik data reduction adalah Nemorphicity reduction. Maka di bawah ini yang merupakan contoh teknik tersebut. Karena saya mungkin jawaban saya itu A.
karena eh, menggunakan model racing untuk mengetikkan data asli. Ini tuh yang paling mendekati dengan teknik dari numeric reduction, yaitu numeric reduction data asli dapat dipresentasikan. Jadi data asli itu dapat dipresentasikan oleh model regresi hingga tidak menyimpan semua data mentah. Nah, kenapa B? B ini adalah bagian dari teknik missing value imputation dalam data cleaning, bukan bagian dari numeric. Sama juga ini juga bukan bagian dari itu, dan D juga bukan bagian dari numeric reduction. Jadi jawaban saya adalah A. Benar. Ya. Ini nomor 10 ya. Terakhir, proses mengubah data mentah menjadi format yang lebih cocok untuk penambahan data seperti melakukan diskretisasi pada variabel umur, misal 20-30 tahun menjadi dewasa muda, disebut sebagai A. Data resampling, B. Data integration, C. Data transformation, D. Data scaling. Oke. Jadi lagi-lagi berupa studi kasus ya. Studi kasus yang dimana ada contohnya itu umur yang ubah dari 20-30 tahun menjadi dewasa muda. Kalau jawaban saya itu karena ini mengubah ya ini, karena ada kata menjadi keywordnya itu, jadi menurut saya C. Data transformation. Kenapa bukan A? Kalau data sampling itu kan teknik mengambil sebagian kecil. Kalau data integration itu proses menggabungkan data. Kalau D itu teknik penyesuaian nilai numerik. Jadi kalau C itu transformation atau transformasi. Seperti itu. Jadi 9/10 ya jawaban kita di sini. Iya. Yang benar. Mungkin bisa dilihat evaluasinya, akurasinya Terima kasih. 90%. Oke. Jadi coba mungkin Iya. dianalisis performa saya ya. Keunggulan yang daerah Oh, diperlihatkan. Kita akan melihat feedback dari Gemininya mengenai jawaban yang sudah kami berikan tadi. Teruslah tingkat menjawab 10 pertanyaan dengan benar yang menunjukkan penguasaan materi pra-pemrosesan data yang sangat solid. Teruslah tingkat kepemahaman Anda terutama bagian penanganan data yang tidak seimbang. Jika Anda ingin mempelajari topik ini lebih lanjut antara badan dan oke. 9/10. Oh, ini anjir. Oke. Area fokusnya data resampling untuk ketidakseimbangan kelas. Oh iya. Keywordnya itu imbalance data ya. Jadi saya kurang pelajari lagi mengenai imbalance data gitu sehingga kita mendapati 9/10. Jadi mungkin segitu saja mengenai group discussion kali ini. Mungkin penutupnya akan dilakukan oleh teman saya mengenai penutupnya. Aku nge-lag tadi. Enggak. Mungkin langsung ke penutupannya sih, karena kan kita sudah menjawab dan sudah Oh, ada. ini udah selesai ya. Ya, Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.